Ibu, Bapak, dan Saudara, Guru Agung Buddha Gautama melihat bahwa tidak semua orang menyukai, menikmati kebahagiaan duniawi. Mereka-mereka yang mengerti Dhamma, mereka yang mengerti bahaya dari kehidupan ini, di antara mereka-mereka itu, mereka ingin melepaskan kehidupan keduniawian untuk membersihkan batinnya dan mengajar atau memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk juga bebas dari penderitaan. Bagi mereka yang menginginkan melepaskan hidup keduniawian itulah Guru Agung Buddha Gautama mendirikan Sangha. Mereka yang melepaskan keduniawian, hidup sederhana, mudah dilayani, sedikit kebutuhannya, membersihkan batinnya dengan mengendalikan diri dan bermeditasi, di samping memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk juga bebas dari kotoran batin, bebas dari penderitaan. Tetapi Ibu, Bapak, dan Saudara, Guru Agung Buddha Gautama juga melihat mereka yang berumah tangga, umat awam, juga mempunyai potensi, mempunyai kemungkinan besar untuk bebas dari penderitaan. Tidak harus menjadi pertapa. Dengan demikian, masyarakat Buddhis sejak zaman Guru Agung kita terdiri dari dua macam masyarakat. Masyarakat yang meninggalkan hidup keduniawian itulah para biku, para bikuni yang hidup di dalam sangga, yang tinggal di wihara. Sedangkan mereka yang berumah tangga, mereka itulah upasaka upasika yang hidup di masyarakat pada umumnya. Ibu, Bapak, dan Saudara, karena para biku anggota sangga tidak hidup bermasyarakat, maka upasaka upasika umat Buddha yang hidup berumah tangga memberikan dukungan untuk kehidupan para biku. Umat berumah tangga memberikan jubah kepada para biku, menyediakan makanan sederhana, memberikan tempat berteduh, dan memberikan obat-obatan pada waktu para biku membutuhkan. 4 kebutuhan para biku itulah yang disediakan oleh para upasaka upasika. Dan dengan menyediakan kebutuhan para biku itu, para upasaka dan upasika
melakukan perbuatan baik, menambah kebajikan. Sebaliknya, karena para biku didukung oleh para perumah tangga sepanjang masa tidak pernah berhenti, para biku mempunyai kewajiban moral membalas jasa, membalas budi kepada para perumah tangga yang sudah memberikan kebutuhan-kebutuhan hidupnya setiap hari. Balas budi para biku tentulah tidak memberikan materi. Balas jasa para biku kepada masyarakat tentulah tidak memberikan barang-barang dalam kehidupan untuk kehidupan mereka. Para biku juga bukan peramal. Para biku juga bukan tabib. Lalu apakah balas budi para biku kepada masyarakat? Para biku memberikan balas budi dengan mengajarkan dhamma. Karena dhamma itulah yang bisa menyembuhkan penyakit penderitaan. Bukan penyakit fisik yang disembuhkan para biku. Bukan penyakit jasmani yang disembuhkan oleh para biku, tetapi penyakit mental yang disebut dengan penderitaan. Para biku adalah mereka yang berjuang untuk sembuh untuk dirinya sendiri dari penyakit penderitaan. Tetapi para biku juga mengajak masyarakat untuk juga sembuh, sehat, kata Bapak Pembimas, sehat dari penyakit penderitaan. Para biku memberikan obat dhamma, tetapi tidak mudah, Ibu Bapak dan Saudara. Tidak semua yang sakit mau menerima obat dan minum obat. Apalagi kalau obatnya itu pahit. Oleh karena itu para biku harus dengan sabar memecah-mecah obat itu, yang pahit itu, tetapi manjur, dibungkus dengan gula. Barulah obat yang dibungkus dengan gula itu menarik untuk diminum, karena sudah tidak pahit. Para biku harus dengan sabar, dengan telaten, bahkan dengan bijak, bagaimana memberikan obat, menyembuhkan penyakit-penyakit dan berbagai macam gejala penyakit-penyakit penderitaan itu. Itulah balas budi para biku kepada masyarakat yang sudah memberikan kebutuhan-kebutuhan hidup untuk para biku. Di dalam Sanghiti Sutta secara garis besar, dan sering metafora ini digunakan. Kalau Guru Agung Buddha Gautama adalah dokter, maka dhamma yang beliau ajarkan itulah obat. Dan Arya Sangga itulah orang-orang yang sudah sembuh dari penderitaan. Meskipun biku sangga belum semua sembuh dari penderitaan, tetapi biku sangga ini orang yang sungguh-sungguh ingin sembuh dari penderitaan. Tidak ada lain tujuan hidup dari para biku selain sembuh dari penderitaan. Dhamma itu dalam metafora diumpamakan sebagai obat yang diberikan oleh sang dokter Guru Agung Buddha Gautama.
Secara garis besar, obat penderitaan itu ada 3 macam, yaitu dana, sila, bawana. Di dalam Sanggiti Sutta disebutkan dana, maya, punya Kiryawatu, sila maya punya Kiryawatu, bawana maya punya Kiryawatu. Dana, sila, bawana, berdana, mempunyai perilaku yang baik dan bermeditasi. 3 hal ini bukan hal yang baru bagi setiap umat Buddha. Sejak awal mengerti ajaran agama Buddha, umat Buddha sudah diajarkan dana, sila, bawana. Tentu pada kesempatan ini saya tidak akan mengulang kembali, tetapi saya ingin mengajak kepada para Romo Pandita, Ibu Bapak dan saudara-saudara, marilah kita meningkatkan kualitas dana, kualitas sila, dan kualitas bawana. Benar, selama ini Ibu Bapak dan Saudara sudah praktek dana, sila, dan bawana, benar. Tetapi marilah kita meningkatkan kualitasnya, kualitas dana, kualitas sila, dan kualitas bawana. Tidak hanya menambah kuantitasnya, tetapi meningkatkan kualitasnya. Bagaimanakah cara kita meningkatkan kualitas berdana? Berdanalah dengan tujuan yang paling tinggi. Itulah cara meningkatkan kualitas berdana. Di Jawa, Ibu Bapak dan Saudara, ada istilah begini. Kalau musim pilek, banyak orang berdana. Pilek itu bahasa Jawa artinya flu. Tapi pilek yang dalam bahasa Jawa artinya flu bisa juga dibaca pilek. Kalau musim pilek, banyak orang membagi-bagi dana supaya nanti waktu coblosan namanya dicoblos. Memang itu berdana, tetapi ada pamrih yang sangat kasar. Berdana yang lebih tinggi mengharapkan setelah kematian dilahirkan di alam surga. Setelah meninggal dunia dilahirkan di alam dewa. Karena kata surga itu sebenarnya berasal dari bahasa Pali, swarga. Swarga loka itulah dewa loka. Ibu, Bapak, dan Saudara, berdana dengan mengharap dilahirkan di alam surga bukanlah berdana dengan tujuan yang paling tinggi. Karena alam surga juga alam penderitaan. Di dalam agama Buddha, alam surga adalah alam penderitaan juga. Di alam surga masih ada persaingan, keserakahan, rasa tidak senang, kebencian. Saya berpikir di alam surga juga ada hoak juga. Meningkatkan kualitas dana yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas berdana yang paling tinggi adalah bertujuan semoga dana yang saya berikan ini
menjadi faktor untuk saya bebas dari penderitaan. Dalam bahasa Pali, nibbana sapaccayo hotu. Dana apapun yang saya berikan, semoga menjadi pendorong bagi saya untuk bebas dari penderitaan. Itulah tujuan berdana kualitas yang sangat tinggi. Tetapi ada yang lebih tinggi lagi, Ibu Bapak dan Saudara. Kalau Ibu Bapak dan Saudara berdana dengan tujuan mencapai pencerahan sempurna, menjadi sama Sambuddha seperti Guru Agung kita Buddha Gotama. Berdana dengan tujuan mencapai pencerahan sempurna, itulah dana yang disebut dengan paramita. Paramita adalah kebajikan yang bertujuan untuk mencapai pencerahan sempurna. Saudara-saudara, mungkin saudara berpikir, Bante, kami ini kan masih berumah tangga, masih perlu mata pencaharian berjalan lancar, rumah tangga sejahtera, hidup sehat, dan lain-lain. Apakah tidak boleh kami berdana dengan tujuan untuk sejahtera seperti itu? Boleh, Ibu Bapak dan Saudara. Tetapi kalau Ibu Bapak dan Saudara berdana dengan tujuan yang paling tinggi, nibbana, untuk mencapai kebebasan. Kalau saudara menangkap ratunya lebah, satu saja, saudara pindahkan ke tempat lain, ribuan lebah itu akan ikut. Tidak usah repot menangkap semuanya. Kalau saudara ingin menangkap semuanya, lupa ratunya, semuanya juga akan kabur. Tapi kalau saudara hanya menangkap ratunya saja, semua tawonnya akan ikut. Seperti itulah kalau saudara berdana. Kalau saudara berdana dengan tujuan yang paling tinggi, punggawanya itu ikut semua. Nama baik, termasyur, tidak kekurangan materi, hidup sejahtera, semua akan ikut. Tapi kalau saudara berdana untuk tujuan yang rendah-rendah, saudara hanya mendapatkan yang rendah-rendah saja. Tingkatkan kualitas berdana, tingkatkan kualitas untuk memberi dengan tujuan yang paling tinggi. Obat yang kedua adalah sila. Obat penderitaan yang kedua adalah sila. Sila adalah berpergi majunya teknik informasi, ujaran kebencian, mencemooh, mencibir. Sekarang ada satu kata lagi, nyinyir, menjadi tersebar kemana-mana. Marilah kita menjaga mulut kita dan menjaga perilaku kita. Kalau dahulu kita sekolah di SD, ada 700 peribahasa. Salah satu di antaranya, berhati-hatilah dengan mulutmu. Mulutmu harimaumu. Sekarang menjadi jempolmu harimaumu. Kalau kita tidak mengendalikan jempol kita, banyak perkara akan datang pada saudara. Polisi bisa menangkap saudara. Ibu, bapak, dan saudara, saudara tidak bisa memaksakan orang lain untuk berbuat baik. Tetapi saudara bisa tetap berbuat baik kepada semua orang.
Ada satu kalimat yang sangat baik untuk diingat. Kalau wajah saudara kotor, wajah yang kotor tidak menyakiti hati orang lain. Tapi kalau mulut yang kotor bisa menyakiti hati orang lain. Ada yang bertanya kepada kami, mengapa Bante mengerti agama, sudah kenal agama Buddha sudah lama, tetapi mulutnya masih kotor? Karena saudara, mengapa dia berbicara, mengapa mulutnya kotor? Karena stok yang ada di dalam pikirannya adalah kotor-kotor. Timbunan yang ada di dalam gudang pikirannya adalah kotor-kotor. Karena itu, kalau mulutnya berbicara, yang berbicara adalah ucapan-ucapan yang kotor. Tetapi Bante, bukankah kita semua mengerti omongan kotor itu, kita semua mengerti? Ya saudara, tetapi tidak sama. Ada orang yang menyimpan di dalam gudang pikirannya kotoran, tetapi hanya foto. Kotoran tetapi hanya foto. Yang disimpan stoknya di dalam pikiran itu hanya foto pikiran. Foto dari kotoran. Dan foto kotoran itu tidak berbau. Kita mengerti omong kotor, tapi kita tidak pernah mengucapkan. Karena kotoran yang kita punyai dalam pikiran kita hanya foto. Lain dengan orang-orang yang pikirannya penuh dengan kotoran. Kalau timbunan di dalam gudangnya pikiran itu kotoran benaran, betulan, maka yang keluar adalah ucapan-ucapan yang kotor. Dia menulis juga tulisan-tulisan yang kotor, dan itu menyakiti orang lain. Ibu, bapak, dan saudara, obat yang nomor 3 adalah bawana. Obat penderitaan yang nomor 3 adalah bawana. Sekarang bagaimana kita meningkatkan kualitas bawana kita? Bawana adalah mengembangkan kebajikan. Tidak hanya melatih metta, tidak hanya menambah kebajikan, tetapi marilah kita meningkatkan bawana, kualitas batin kita, dengan meditasi meningkatkan kesadaran. Karena kesadaran itulah yang bisa menjaga pikiran kita, yang bisa menjaga perasaan kita, pikiran-pikiran kita, hanyalah kesadaran. Kalau kesadaran kita lemah, perasaan yang senang akan membakar keserakahan, perasaan yang tidak senang akan membakar kebencian. Bagaimana kita bisa menjagai perasaan itu? Bagaimana kita bisa mengawasi pikiran itu? Caranya tidak lain adalah dengan kesadaran. Dan kesadaran itu hanya bisa didapatkan dengan bermeditasi. Kalau umat Buddha tidak bermeditasi, tidak lengkap. Kalau hanya berdana, memberi, menolong meskipun dengan tujuan yang tertinggi, tidak berbuat kejahatan, mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan, selesai, tidaklah lengkap. Agama Buddha kehilangan mahkota. Mahkota agama Buddha adalah meditasi, bawana, melatih kesadaran untuk mengawasi perasaan dan pikirannya, untuk membersihkan pikirannya dari kotoran-kotoran batin. Seperti tadi diuraikan, dari mana datangnya ucapan yang kotor?
Dari mana datangnya perbuatan yang buruk? Ucapan yang kotor dan perbuatan yang buruk datangnya dari pikiran kita sendiri. Jangan saudara mengatakan, aku ini sebenarnya tidak mau berbohong. Entah setan mana yang mengirim kebohongan kepadaku. Anda tidak usah meniru sarung pahit-pahit itu, tidak usah. Ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan setan. Ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk karena pikiran kita, bukan kiriman setan. Kalau nanti saudara kena perkara, ditanya jaksa, dibuat BAP oleh polisi, saudara mengatakan, Pak, sebenarnya saya sih tidak mau berbuat buruk. Entah setan mana yang mengganggu saya. Jaksa dan polisi tidak mau menerima alasan saudara. Meskipun saudara mengatakan, Pak, setan itu mungkin ada disebutkan di kitab suci loh. Jaksa dan polisi tidak mau menerima. Kejahatan saudara adalah tanggung jawab saudara, bukan persoalan setan yang mengganggu saudara. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara, kalau saudara bisa menjaga pikiran saudara, mengawasi pikiran saudara, perasaan saudara, dengan kesadaran, saudara bisa menjaga perilaku saudara. Mengawasi nafas, mengawasi jasmani hanyalah pintu masuk. Karena yang paling penting adalah mengawasi perasaan dan pikiran. Perasaan itulah yang membakar pikiran kita. Dan pikiran kita itulah yang menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Kejahatan diciptakan oleh pikiran. Kebaikan juga bersumber dari pikiran. Penderitaan diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Kebahagiaan juga dibuat oleh pikiran kita sendiri. Bermeditasilah untuk mengobati mental kita, pikiran kita, membersihkan mental kita, membersihkan pikiran kita dari kotoran-kotoran batin. Penderitaan bukan karena ekonominya berkurang atau miskin. Penderitaan bukan karena fasilitasnya terbatas. Menurut Dhamma, penderitaan itu sebabnya adalah kotoran batin. Penderitaan itu sebabnya adalah keserakahan dan kebencian, keakuan, kesombongan, kecongkaan yang tidak bisa dikendalikan. Oleh karena itulah mari kita mengobati kotoran batin itu supaya penderitaan kita mulai mereda. Ibu, bapak, dan saudara, inilah 3 macam obat untuk reduce, untuk mengurangi penyakit penderitaan, meskipun belum mampu menyembuhkan penyakit penderitaan. Berdana dengan kualitas yang paling baik, menjaga perilaku dengan kualitas yang paling baik, tidak semata-mata supaya citra kita baik, tetapi supaya kotoran batin kita berkurang. Dan bermeditasi untuk memperkuat kesadaran, untuk membersihkan pikiran kita. Karena dari pikiran itulah semua sumber penderitaan datang. Utamanya pikiran keakuan. Berhati-hatilah saudara dengan pikiran keakuan. Aku sudah berdana, aku sudah berkorban, aku sudah bermeditasi, aku sudah melakukan kebaikan. Berhati-hatilah. Keakuan itu adalah sumber
dari semua kotoran-kotoran batin. Saya ingin menutup uraian ini dengan cerita yang menarik. Ibu, bapak, dan saudara, pada suatu kesempatan di zaman guru agung kita masih hidup, ada seorang perumah tangga, bukan biku, dia perumah tangga, bernama Hataka. Suatu hari guru agung kita memuji Hataka. Hataka ini mempunyai 7 sifat mulia. Dia seorang perumah tangga, dia bukan seorang biku. Dia orang biasa. Hataka mempunyai 7 sifat mulia. Dan guru agung kita menyatakan itu. Yang pertama, Hataka mempunyai keyakinan. Yang kedua, Hataka mempunyai kebajikan. Yang ketiga, Hataka orang yang sopan santun. Yang keempat, Hataka orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Yang kelima, Hataka orang yang suka belajar. Yang keenam, Hataka orang yang suka berdana. Dan yang ketujuh, Hataka orang yang mempunyai kebijaksanaan yang baik. Ada orang yang cerita kepada Hataka, karena waktu guru agung Buddha Gautama memuji Hataka, Hataka tidak ada di situ. Maka ada orang yang cerita kepada Hataka, "Wahai Hataka, engkau sudah dipuji oleh guru agung Buddha Gautama. Guru agung mengatakan engkau mempunyai 7 sifat mulia. Engkau mempunyai keyakinan, kebajikan, sopan santun, mengendalikan diri dengan baik, suka belajar, suka berdana, dan punya kebijaksanaan. 7 sifatmu yang baik. Engkau dipuji oleh guru agung Buddha Gautama." Apa jawab Hataka, ibu bapak dan saudara? Hataka menjawab, "Moga-moga waktu Sang Buddha memuji saya, tidak ada orang lain yang mendengar. Artinya hanya para biku saja yang mendengar. Tidak ada perumah tangga yang lain yang mendengar." Komentar Hataka itu dilaporkan kepada Sang Buddha. "Guru agung, saya bercerita kepada Hataka bahwa guru agung memuji Hataka dengan 7 sifat yang baik." Lalu Hataka berkomentar, "Moga-moga pada waktu saya dipuji itu tidak ada orang lain yang mendengar." Sang Buddha kemudian mengatakan, "Hataka ditambah satu lagi sifatnya yang baik, rendah hati." Ibu, bapak, dan saudara, saya mengharap umat Buddha sekalian mempunyai kerendahan hati seperti Hataka. Betapapun bagusnya kualitas ibu bapak dan saudara, mengabdi, berjuang. Tadi pagi saya melihat Wihara Mahasampati sudah hebat meskipun belum selesai. Tanda-tanda kandang ayam sudah tidak kelihatan lagi. Saudara harus membantu supaya wihara itu cepat selesai. Dan saya yakin pasti selesai. Bagaimanapun kebajikan saudara, seberapa hebat pengurus yayasan dan panitia bekerja, seberapa besar pengabdian saudara, saya berpesan
umat Buddha sekalian tetap rendah hati seperti Hataka. Pada waktu Hataka dipuji, Hataka mengatakan, semoga tidak ada orang lain yang mendengar pada waktu Guru Agung memuji saya. Di Mendut saya membuat perumpamaan. Kalau sekarang ini umumnya terbalik. Kalau misalnya saya memuji anak wihara atau umat Buddha yang namanya Hadi, saya sebutkan di dalam ceramah, waduh, berbunga-bunga hatinya dia. Nanti cari itu rekamannya Bante Panya yang nyebut nama saya itu. Saya akan potong itu dan diunggah di medsos. Berbeda dengan Hataka. Hataka mengatakan, semoga tidak ada orang lain yang mendengar pada waktu saya dipuji. Lalu temannya mengatakan, Hadi, wong Bante Panya menyebut nama kamu itu hanya perumpamaan kok. Hanya misalnya. Enggak apa-apalah, misalnya juga enggak apa-apa. Yang penting nama saya sudah disebut. Saya akan unggah di medsos supaya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote semua mendengar bahwa nama saya disebut oleh Bante Panyawaru. Ibu, bapak, dan saudara, marilah kita menjadi orang baik, tetapi tetap rendah hati, karena bersikap rendah hati itu akan mengurangi keakuan kita. Keakuan itulah sumber dari semua sebab penderitaan. Marilah kita berdana, marilah kita menjalankan sila, marilah kita meningkatkan kualitas bawana kita menjadi kualitas yang paling baik, supaya penderitaan kita berkurang, dan berkurang.